Lini belakang timnas Indonesia mendadak rame banget. Serasa rebutan kursi panas di sinetron, siapa yang bakal duduk di bangku utama. Bro, kabar panas nih dari kubu Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru aja ngumumin 15 pemain belakang buat nyiapin dua laga super penting lawan China dan Jepang. Ini bukan sekadar pemanggilan biasa, ini strategi perang. Dua negara Asia Timur itu bukan lawan enteng, jadi Kluivert bener-bener all out. Bayangin, dari 32 pemain yang dipanggil, 15 diantaranya itu posisi belakang. Gila gak tuh? Lebih dari sepertiga skuad isinya tembok-tembok pertahanan. Dan iya, lo gak salah dengar. Bek yang dipanggil kualitasnya gak kaleng-kaleng. Rata-rata performa mereka di klub oke banget. Jadi bayangin aja, persaingan buat masuk starting 11 tuh udah kayak audisi boyband, ketat dan penuh drama. Kuncinya sekarang tinggal Patrick Kluivert mau main dengan formasi kayak gimana. 3 back, 4 back, atau malah main aman 5 sekaligus. Nah, ini yang lagi bikin penasaran se-Indonesia. Kata Mursyid Effendi nih ya, mantan stopper legendaris Persebaya, kalau Kluivert pilih skema 3 back, kombinasi Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner itu trio maut yang siap bikin lawan frustrasi. Mereka punya paket lengkap, cepat, tangguh, dan pintar baca bola. Kombinasi ini juga udah terbukti waktu timnas ngebantai Bahrain. Formasi udah oke, tinggal chemistry-nya yang dipoles dikit. Tapi ya, siapa sih yang gak mau lihat tembok kokoh ala Garuda? Tapi tunggu dulu, gak semua nama gede langsung cocok dipasang. Mursyid ngasih warning, Niz Hilgers dan Jordi Amat mungkin agak kurang pas. Katanya, Niz punya visi oke, tapi kalau adu sprint, bisa-bisa keteteran lawan striker lincah China. Jordi juga punya segudang pengalaman, tapi sayangnya, larinya bukan keunggulan dia. Ibarat mobil sport, percuma mesin gede tapi akselerasinya lambat. Di level internasional, setengah detik aja bisa jadi gol. Ingat pertandingan lawan China dan Australia yang kemarin. Nah, dua gol lawan itu lahir pas bola dilempar ke celah antara Jay Izzes dan Niz Hilgers. Udah kayak titik lemah yang disorot lampu sorot konser, terang benderang. Patrick Kluivert pasti udah analisis itu habis-habisan di ruang video. Jangan sampai sejarah terulang, apalagi di laga sepenting ini. Fokus, coach, fokus. Buat lawan China nanti, Mursyid bilang kita butuh pemain bertahan yang kuat duel 1 lawan 1, cepat, dan tahan banting. Karena ya, lo tahu sendiri, pemain China tuh tipe-tipe yang gak takut body contact. Naik turun lapangan kayak kereta ekspres. Main lawan China itu bukan cuma skill, tapi adu tenaga juga. Siapa kuat, dia yang menang. Untungnya nih ya, sektor bek kanan dan kiri kita aman banget. Di kanan ada Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri, dua pemain yang larinya bisa bikin bek lawan ngos-ngosan. Di kiri, wah, jangan ditanya, ada Yance Sayuri, Kelvin Verdong, Dean James, Sain Patinama, sampai Arhan Pratama. Pilihannya berlimpah. Disinilah puzzle Kluivert makin rumit, pilihan banyak, tapi siapa yang pas sama game plan? Khusus Sayuri bersaudara nih, Mursyid punya insight menarik. Dia bilang, kalau Patrick Kluivert mau transisi cepat dan stamina badak, Sayuri kembar itu jawabannya. Chemistry mereka udah kayak Bluetooth, nyambung tanpa kabel. Coba bayangin dua Sayuri di satu sisi lapangan. Bisa-bisa jadi jalur tol serangan timnas. Apalagi kalau mereka main bareng dari awal, bisa banget jadi kejutan buat lawan. Lawan pikir kita bakal main standar, ternyata muncul duet maut dari kampung Wamena yang bisa guncang pertahanan lawan. Kuncinya cuma satu, berani coba. Kadang yang bikin menang itu bukan pemain paling mahal, tapi yang paling nyatu. Tapi ya, keputusan akhir tetap di tangan Patrick Kluivert dan tim pelatihnya. Mereka yang pegang semua data, semua rekaman latihan, dan tentu aja feeling pelatih yang gak bisa dibantah. Kita boleh komen, boleh analisis, tapi yang tahu isi dapur ya cuma si juru masak. Mursyid bilang, karena target timnas Indonesia di laga ini adalah menang, Kluivert kemungkinan bakal main lebih ofensif. Artinya, dia gak bisa sembarang milih back. Harus yang bisa bertahan dan bantu serangan juga. Fullback modern lah istilahnya. Kalau cuma ngandelin bertahan doang, siap-siap diserbu abis-abisan. Tapi kalau bisa nyerang juga, itu baru senjata dua arah. Dan terakhir, dari 32 pemain, cuma 23 yang bisa masuk line up.
Artinya, 9 orang bakal harus duduk manis. Tapi dari persaingan itulah muncul kualitas terbaik. Yang siap bersaing, dialah yang pantas pakai jersey merah putih. Jadi siapakah yang akan berdiri di belakang Garuda? Kita tunggu debut formasi Kluivert yang katanya bakal jadi kejutan Asia.